Halo Binusian, perkenalkan aku Anissa dan di kesempatan kali ini kita bakal melakukan sharing nih dengan salah satu alumni Binusian yang saat ini sedang bekerja di firma kedua terbesar di dunia dalam bidang jasa profesional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih itu perusahaan apa? Pasti pada penasaran kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk kepoin orangnya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Denis Setiawan, Binusian 2021 dari jurusan Sistem Informasi dengan peminatan IAP. Oke teman-teman, sudah pada kenalan kan dengan Kak Deni? Jadi sebelum kita mengupas lebih dalam ke inti dari video ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih dengan Kak Deni. Aku mau tanya nih Kak, apa aja sih aktivitas kakak saat ini selain bekerja? Karena WFH dan juga PPKM ya rata-rata kerjaannya di rumah, terus cuma paling selesai kerja ya istirahat, main game, dan repeat terus-terusan seperti itu. Berarti bener-bener di rumah aja ya Kak, di sela-sela waktu bekerja untuk refreshing, ya repeat terus kegiatan main game dan segala macamnya. Nah, sebelum aku masuk ke pekerjaan, kakak kan terhitungnya sebagai fresh graduate nih. Ada nggak sih kendala yang kakak alami saat mencari pekerjaan di kala pandemi saat ini? Oke, kalau dibilang kendala, mungkin aja ada karena dari saya sendiri juga 4 bulan nganggur. Tapi itu ya emang karena kebutuhan saya sendiri. Jadi kalau dari saya itu maunya emang kerja ya di Big Four aja. Maksudnya di perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil kayak takut nggak ada ilmunya, takut kurang pengalaman. Jadi adalah coba cari perusahaan gede dulu. Dan akhirnya ya 4 bulan sampai nganggur gitu, nggak ada kerjaan. Wah, lumayan lama juga ya Kak, 4 bulan sampai nganggur. Tapi tenang aja teman-teman, selagi kita terus berusaha, pasti nanti akan ada saatnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan aku mau ngasih pesan juga ke kalian, tidak semuanya perusahaan kecil itu kita nggak bisa mendapatkan ilmu ya, tapi tergantung emang dari keinginan diri kita masing-masing nih. Kita mau bekerjanya di mana. Dan kebetulan Kak Deni ini pengennya bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi beliau berfokusnya ke perusahaan-perusahaan besar saja. Nah, selanjutnya ada nggak sih Kak perbedaan yang signifikan yang kakak alamin antara dunia kerja dengan sewaktu kuliah dulu sebagai fresh graduate? Oke, kalau misalnya perbedaan pasti signifikan sih perbedaannya karena kalau di kuliah yang kita tahu ya kita mencari ilmu ke kampus, terus paling ya ngerjain tugas dosen dan ya dan semacamnya kan. Nah kalau di kerja ya kita nggak ada tuh, nanti kamu belajar ini ya, terus nanti kalau udah kamu kasih tahu saya bisa. Nah kalau kerja tuh ya benar-benar, oke kamu belajar sambil eksekusi lah tugas-tugas yang udah kita berikan. Dan ya memang secara awal-awal kayak shock gitu loh kerjaannya memang agak sulit terutama waktu saya magang pun kerja itu sebagai support yang benar-benar langsung bertemu klien, pegang sistemnya ya jadi agak-agak takut kan. Itu sih paling. Wah, berarti kakak kaget banget dong ya dengan perbedaan adaptasi yang terjadi antara kuliah dan kerja. Wah iya, kaget banget ya yang pertamanya cuma dikasih tugas, kelarin tugas, presentasi dan lain-lain, tiba-tiba kerja langsung ya langsung kasih kerja, ketemu klien, pegang sistem mereka, dan ya benar-benar kayak berasa takut gitu sih. Tanggung jawabnya berasa agak besar juga. Nah, di BINUS kan ada program wajib tuh Kak selama masa kuliah, yaitu harus internship. Nah, dulu Kakak internshipnya tuh di mana ya? Terus posisinya sebagai apa? Dulu waktu internship 2 kali sih. Pertama di PT Sterling Tulus Cemerlang itu sebagai business analyst atau mungkin bisa dibilang sebagai IT support. Lalu yang kedua di PT Vimana Teknologi Sentosa dan di sana sebagai teknologi consultant untuk megang-megang sistem dari klien juga sebenarnya. Mereka berdua related juga kerjaannya. Oke, berarti Kakak tuh internship di dua tempat ya. Jadi per periode 6 bulan 6 bulan. Nah, aku jadi semakin penasaran, apakah pekerjaan saat internship dulu relate dengan pekerjaan saat ini? Ya, nyambung sih karena pegang sistem yang sama dan juga secara kerjaan ya mirip sih untuk nge-config sebuah sistem.
Wah, berarti enak sekali dong ya Kak, ilmu yang sudah didapatkan di pekerjaan yang dulu bisa dilanjutkan lagi nih untuk semakin dikembangkan di pekerjaan yang saat ini. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan, sebenarnya apa sih pekerjaan Kak Denny ini dan sekarang Kak Denny bekerja di mana? Untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman, mungkin bisa langsung aja dijawab Kak. Kakak bekerja di mana dan posisinya itu sebagai apa? Jadi sekarang saya kerja di Deloitte Indonesia sebagai Risk Advisory Associate. Secara kerjaan untuk kali ini sih lagi ke arah support, yaitu back end dari sebuah project untuk bantu konfig-konfig sistem dari klien yang akan menggunakan sistem RSA. Nah, sudah nggak penasaran lagi kan teman-teman? Jadi, Kak Denny ini bekerja sebagai Risk Advisory Associate di Deloitte Indonesia. Mungkin bisa diceritain kali ya Kak, pengalaman kakak awal mulanya tuh seperti apa bisa bekerja di Deloitte Indonesia? Mungkin ada teman-teman yang pengen daftar juga nih ke Deloitte Indonesia. Oke, jadi kalau saya ditanya pertama gimana bisa diterima di Deloitte, itu karena dari LinkedIn. Iya, jadi di LinkedIn ada project manager ngechat karena mereka katanya perlu orang dan mereka cari orang untuk yang bisa RSA itu di Indonesia tuh sedikit. Jadi kebetulan dia ngelihat profile saya di LinkedIn dan dia lihat oke, punya kriteria bisa RSA, bisa SAP, oke. Dia langsung chat, dia bilang tertarik nggak kerja di Deloitte dan akhirnya siapa yang nggak mau kan ya langsung oke, saya tertarik Pak. Akhirnya dikirim CV-nya, sorenya ditelepon HR, lalu 3 hari langsung interview HR dan juga user dan gak lama dah diterima. Akhirnya di 25 Mei itu udah benar-benar final diterima. Wah, berarti kakak tuh sangat tidak menyangka sekali ya langsung di chat oleh Project Manager Deloitte Indonesia hanya karena melihat profil kakak nih di LinkedIn. Jadi teman-teman, mulai sekarang lengkapilah profil LinkedIn kalian karena kita tidak akan tahu perusahaan apa yang akan menghubungi kita untuk langsung bergabung. Tapi ada yang membuat aku penasaran nih Kak. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan saat kakak mendaftar nih di Deloitte Indonesia setelah dihubungi oleh project manager tersebut? Mungkin teman-teman juga akan penasaran juga nih. Sebenarnya kalau ditanya apa yang perlu siapkan sih ya pasti pertama entah itu SKL surat keterangan lulus atau minimal kalau kalian baru lulus sidang itu harus ada surat keterangan lulus sidang skripsi. Itu yang pasti penting antara dua itu. Lalu yang selanjutnya adalah kalian coba buka websitenya mereka, lalu cari aja lowongan yang sesuai kriteria kalian. Misalnya kalian bisa IT, ya udah cari aja gitu kerjaan yang relate ke IT dan menurut kalian secara deskripsi, oh kayaknya gue bisa nih kerjain nih. Kalian coba apply aja, kalian siapin CV sebaik mungkin. Lalu kalau kalian punya sertifikat-sertifikat lain yang bisa membantu untuk lowongan tersebut, ya kalian sambil masukkan aja. Lalu usahain juga jangan terlalu terfokus pada satu lowongan. Jadi mereka tuh ada banyak lowongan. Kalian cobalah apply di masing-masing pendaftaran yang ada. Mana tahu kan nanti diterima di salah satunya. Dan juga yang paling penting ya selalu pegang HP. Karena mereka itu nelfon nggak nentu bisa di pagi, siang, atau sore, atau kadang malam. Pernah saya ditelepon jam 8. Nanti kalau telepon mereka akan nanya, kamu ada apply di sini nih, tertarik nggak untuk gabung? Kalau misalnya tertarik, nanti CV-nya akan dilakukan screening. Dan kalau misalnya kamu mau benar-benar sampai diterima, nanti bakal dikirimkan email yang sesuai di CV. Itu sih. Nah, buat teman-teman mungkin bisa langsung dicatat nih apa aja yang perlu dipersiapkan untuk daftar ke Deloitte Indonesia sesuai dengan penjelasan Kak Denny tadi. Terus tadi kan kakak bilang ya, kakak bekerja sebagai Risk Advisory Associate di Deloitte Indonesia. Sebenarnya associate itu apa sih Kak? Mungkin kan orang juga belum familiar ya dengan job description yang dilakukan oleh posisi tersebut. Mungkin bisa tolong dijelasin Kak? Nah, associate sebenarnya pekerja. Eits, tunggu dulu teman-teman. Pertanyaan yang tadi akan dijawab di video selanjutnya. Jadi stay tune ya teman-teman. Sistem kerja di posisi associate itu sendiri kan Kalau misalnya secara deskripsi general ya itu yang sekarang ini berhubungan gak sih Kak dengan
peminatan yang telah kakak ambil dulu? Saya dapat project di sebuah bank digital ya.